Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semua kelas 7 Sekolah Islam Ibnu Hajar selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, pada kali ini kita akan belajar lagi tentang pecahan. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa hari ini kita belajar pecahan lagi? Kan minggu kemarin udah belajar tentang pecahan. Nah, kenapa Ibu review lagi terkait pecahan? Soalnya di kuis kemarin masih ada teman-teman yang salah dalam menjawab soal. Pasti kita harus belajar pecahan, emang manfaatnya untuk apa sih? Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak loh manfaat dari pecahan itu sendiri. Misalkan nih, di dalam bidang pertanian, seperti tema kalian di kelas 7 ini nih. Dalam pertanian ada yang namanya kerjasama maparo atau bagi hasil. Biasanya ada seseorang yang memiliki lahan, kemudian dia tidak bisa menggarapnya sehingga bekerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan tersebut. Nah, berdasarkan kesepakatan sebelumnya, nanti kedua orang tersebut jika panen akan membagi hasil panennya menjadi 2, bisa setengah-setengah, bisa juga yang satunya sepertiga, yang satunya 2/3, tergantung kesepakatan di awal. Nah, itu menerapkan pecahan juga kan, ada setengah, ada 1/3, ada 2/3. Contoh lainnya, dalam pertanian ada yang namanya zakat pertanian. Nah, di situ untuk menghitung zakatnya, jika pengairannya dilakukan dengan cara irigasi, maka zakatnya sebanyak 5% dari panen. Jika pengairannya menggunakan air hujan atau pengairan alami, maka zakatnya sebanyak 10% dari panen. Itu merupakan beberapa contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pertanian. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah pengertian pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada 1/2, kemudian ada 2/3, kemudian ada 5/7, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Bisa digarisbawahi kata senilai. Jadi pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai atau besar yang sama. Seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada pecahan 1/4, yaitu daerah yang diwarnai kuning. Kemudian ada lagi pecahan 2/8. Kemudian ada lagi pecahan 4/16. Coba teman-teman perhatikan, bilangan-bilangan pada pecahan ini berbeda bukan? Tetapi kalau kalian lihat, daerah yang diarsir berwarna kuning besarnya sama, atau bisa dibilang nilainya sama. Sehingga 1/4, kemudian 2/8, 4/16 itu merupakan pecahan-pecahan yang senilai. Kemudian bagaimana cara memperoleh pecahan yang senilai? Cara memperolehnya dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, carilah pecahan yang senilai dengan 2/7. Nah, di sini Ibu ingin mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.
Misalkan pembilang dikalikan 2, penyebut pun juga sama, berarti harus dikalikan 2 juga. Hasilnya nanti akan sama dengan 4/14. Jadi pecahan 2/7 senilai dengan pecahan 4/14. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus dikalikan 2? Tidak, bisa dikalikan dengan 3, tapi kalau yang di atas dikalikan 3, berarti yang di bawah pun juga dikalikan dengan 3. Contoh berikutnya yang nomor 2. Misalkan ada pecahan 28 dibagi 42. Nah, 28 dan 42 itu ternyata bisa dibagi dengan bilangan 7. Pembilang dibagi 7, kemudian penyebut pun juga dibagi 7. Nah, ini hasilnya nanti akan diperoleh 4/6. Jadi 28/42 dengan 4/6 itu merupakan pecahan yang senilai. Contoh selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah 1/2 dan 4/8 adalah pecahan senilai? Jawabannya iya atau tidak nih? Untuk mengetahui apakah 1/2 dan 4/8 adalah pecahan senilai, kita lihat nih. 1/2 apakah bisa diubah menjadi 4/8? Iya, bisa. Dengan cara apa? Ya, dikalikan dengan 4/4. Jadi 1/2 dikalikan 4/4 itu sama dengan 4/8. Di sini 1/2 pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini 4, penyebut juga dikalikan dengan 4. Ternyata hasilnya adalah 4/8. Jadi 1/2 itu senilai dengan 4/8. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, apakah 1/2 dan 4/8 adalah pecahan senilai? Jawabannya adalah iya. Contoh berikutnya di sini ada pertanyaan, manakah berikut ini yang merupakan pecahan senilai dengan 4/6? Apakah A 2/4 atau B 2/3? Untuk mengetahuinya kita coba cek satu persatu. Yang A 2/4. 2/4 apakah bisa kita ubah menjadi 4/6? Kalaupun bisa, dikali berapa atau dikali berapa? Oh, ternyata nggak bisa. 4 dikali berapa hasilnya? 6 kan nggak bisa tuh. Atau 4 dibagi berapa hasilnya? 6. Nggak bisa, berarti 2/4 dengan 4/6 bukan pecahan senilai. Selanjutnya yang B, ini ada 2/3. 2/3 dikalikan berapa yang hasilnya bisa 4/6? Kira-kira bisa nggak? Iya, bisa. Dikalikan dengan 2/2. Pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Kita lihat hasilnya adalah 4/6. Tuh, sama kan? Berarti 2/3 dan 4/6 adalah pecahan yang senilai. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah yang poin B. Soal selanjutnya di sini ada perintah sederhanakan pecahan. Pecahan 5/10. Nah, untuk menyederhanakan pecahan sebenarnya sama seperti mencari pecahan yang senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. 5 dan 10. Kira-kira bisa dibagi bilangan berapa ya? Ya, bisa dibagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. Bisa kan? Pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. Bilangannya sama. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, 1/2 ini merupakan bentuk yang paling sederhana.
Jadi jawaban yang poin A adalah 1/2. Kemudian ada contoh B. Misalkan 8/12. 8 sama 12 ini bisa dibagi dengan bilangan berapa? Oh, ternyata 2 deh kayaknya. Coba kita lihat. 8 dibagi 2, 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 4/6. Ternyata 4/6 masih bisa kita bagi lagi nih, masih bisa kita sederhanakan lagi. 4 masih bisa dibagi 2, 6 masih bisa dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Bilangannya harus sama. Ternyata hasilnya adalah 2/3. Nah, 2/3 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Nah, itu tadi merupakan contoh cara memperoleh pecahan senilai dan bagaimana cara menyederhanakan suatu pecahan. Cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.